Dari mana dan apa sebab dari jagat raya dan semua isinya? Dalam filsafat kosmologi ini, ada 5 pertanyaan yang dijawab. 1. Sumber awal atau sebab pertama. 2. Bahan dari alam semesta. 3. Daya kreatif yang menciptakan. 4. Cara daya kreatif menciptakan. 5. Mengapa alam semesta tercipta? Seperti halnya seorang pemahat yang membuat patung, mengukir kayu menjadi berbagai macam bentuk, pertanyaannya adalah, siapakah si pemahat? Apakah bahan membuat patung? Kemampuan apakah yang ia gunakan? Bagaimana proses membuat patung? Dan terakhir, mengapa ia membuat patung? Sebab pertama atau awal mula penciptaan disebut Brahma di dalam Siwa Tantra. Brahma tersusun dari 2 hal, yaitu 1. Jasadnya berupa kesadaran atau disebut Siwa, dan 2. Energinya disebut Sakti. Jasad Siwa dan energi Sakti ada di level abstrak, melampaui fisik dan pikiran. Sosok-sosok dewa-dewi hanyalah simbol-simbol untuk membantu manusia. Energi Sakti ada 3 macam. Pertama, energi halus atau disebut Satwam. Kedua, energi agak kasar, aktif disebut Rajas. Ketiga, sangat kasar, gelap atau Tamas. Pada awalnya, kesadaran Siwa seperti samudra keheningan, maha luas tak terbatas. Daya sakti seperti angin yang menerpa samudra yang tenang. Akibat pengaruh 3 daya sakti di dalam satu bagian dari kesadaran Siwa, maka muncul 3 macam pikiran kosmik. Fase pertama, daya Satwam yang sifatnya halus mulai menggetarkan Siwa. Kesadaran bergetar, hasilnya jiwa kesadaran kosmik bangkit dari keheningan, mulai merasakan dirinya ada atau eksis. Dia berubah menjadi pikiran yang merasakan identitas keberadaan dirinya. Pikiran semacam ini disebut Mahat. Fase kedua, daya Rajas bersifat dinamis, menggetarkan Siwa menjadi makin aktif. Dan hasilnya, pikiran kosmik Mahat tadi lalu mulai merasakan keinginan untuk melakukan aksi atau melakukan sesuatu. Pikiran kosmik ini disebut dengan Aham. Fase ketiga, daya Tamas sekarang adalah daya kegelapan. Getaran Siwa makin kasar lagi. Hasil dari daya Tamas mempengaruhi pikiran ini adalah
sebagian pikiran Aham tadi perlahan berubah menjadi hasil dari aksinya sendiri. Hasil atau objek dari aksi Aham ini disebut dengan cita. Cita adalah materi pikiran kasar, hasil imajinasi dari pikiran kosmik. Selanjutnya, daya tamas membuat cita makin padat menjadi 5 elemen materi, mewujud menjadi jagat raya kita. Jadi, pikiran adalah tidak lain dari getaran siwa yang halus akibat pengaruh daya sakti, dan materi adalah getaran siwa yang sangat padat atau kasar akibat pengaruh sakti yang ekstrim. Alam semesta adalah imajinasi pikiran kosmik. Hasil perpaduan antara siwa dan sakti. Semesta dan isinya adalah tarian siwa dengan saktinya, merupakan simbol penghayatan dalam Tantra. Siwa dan sakti adalah Brahma. Di mana alam semesta beserta isinya ada di dalamnya. Menjawab pertanyaan di awal, dalam filsafat Siwa Tantra, pertama, sumber awal atau sebab pertama adalah Brahma, entitas agung maha besar tanpa awal, tanpa akhir. Kedua, bahan dari alam semesta adalah jasad dari Brahma itu, samudra kesadaran atau jiwa tak terbatas atau disebut siwa. Ketiga, daya kreatif yang menciptakan adalah energi kosmik yang ada di dalam jasad siwa, disebut sakti atau maya. Keempat, bagaimana cara daya kreatif menciptakan? Adalah di mana 3 daya sakti secara bertahap mengasarkan siwa. Pada awalnya siwa dalam kesadaran murni atau hening, kemudian dipengaruhi pertama oleh daya satwam, bergetar, siwa, jiwa kesadaran yang murni, dikasarkan menjadi pikiran. Tahap kedua, daya rajas yang lebih aktif, menggetarkan lebih aktif lagi, pikiran siwa. Pikiran makin kasar, akibatnya timbul ego atau keinginan di dalamnya. Fase ketiga, daya tamas yang sangat kasar membuat chaos di dalam getaran itu. Selanjutnya, pikiran makin kasar menjadi hasil dari tindakan dalam imajinasi pikiran kosmik, dan menjadi materi yang menyusun alam semesta. Pertanyaan kelima, mengapa alam semesta tercipta? Karena sakti dalam diri siwa sesuai sifatnya mengekspresikan diri dengan mengasarkan siwa, yang akibatnya menjadi pikiran dan materi. Setelah ekspresi sakti maksimal mencapai titik puncak, belenggu sakti lalu perlahan melemah sehingga secara bertahap siwa menarik dirinya kembali menjadi makin halus, di mana materi kembali menjadi pikiran, pikiran kembali menjadi kesadaran siwa yang tak terbatas. Kembali ke perumpamaan tadi,
Di dalam perbandingan dengan seorang pemahat, maka semua pertanyaan telah terjawab. Dan khusus untuk pertanyaan kedua, apakah bahan untuk membuat patung? Seorang pemahat kayu akan mencari kayu di pohon, di hutan, di toko kayu, ataupun dari tempat lainnya. Sehingga akan ada pertanyaan mengikuti. Dari mana pohon dan hutan berasal? Atau dari mana toko kayu mendapatkan kayunya? Dan akan ada lagi pertanyaan berikutnya tentang asalnya dan seterusnya. Sedangkan dalam penciptaannya, Brahma menggunakan bahan yang diambil dari dirinya sendiri, yakni jasad kesadarannya sendiri yang diubah menjadi ciptaannya. Dan energi untuk melakukan kreasi juga adalah bagian dari dirinya. Dengan demikian, semesta kita ada dan terjadi di dalam diri Brahma, tidak ada apapun selain itu. Siklus ciptaan tidak lain adalah drama kosmik antara Brahma dengan dirinya sendiri. Dia adalah pesulap agung yang menyulap sebagian dari dirinya menjadi semesta raya dan kehidupan di dalamnya. Dan semua makhluk pun ada di dalam diri Brahma itu.